semampu kita, dan Allah akan tetap mengampuni semua dosa-dosa. Akan kira gitu. Jadi Lailatul Qadar ini adalah puncak final, pialanya tuh kira-kira ada, dan nggak semua orang dapat. Dan kalaupun kita merasa dapat, jangan ngomong-ngomong. Iya. Mengumumkan alhamdulillah. Kayaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Indoposko Channel dimanapun berada, kembali kali ini kita berjumpa dalam program podcast kami Ngaco Ngobrol ala Indoposko, yang kali ini secara tematik terkait dengan bulan suci Ramadan. Ngaco program kami menjadi ngabuburit ala Indoposko, yang tentunya program ini akan kita berdiskusi soal-soal terkait dengan keislaman, khususnya tentang Ramadan, yang kembali kali ini saya Rahman selaku pemandu dalam diskusi ini akan bersama Bapak Ustadz Haji Lutfi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah kembali hadir di Indoposko, sekretariat di redaksi kami, kantor, dan di studio podcast kami nih, Ngaco. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa terus mengkaji soal tema yang akan kita bahas. Pemirsa Indoposko Channel, kali ini di bulan suci Ramadan, kita ada biasanya di dalam Ramadan itu di ujungnya kita tahu bahwa akan ada sebuah malam yang kita ketahui bersama. Malam itu adalah malam yang baik, malam yang lebih baik dari malam-malam 1000 bulan, dan lainnya makna terkait tersebut. Nah, untuk kali ini tidak hanya saya, mungkin pemirsa Indopos Channel, kita kembali akan coba memahami tentang malam Lailatul Qadar, yang malam ini sepengetahuan kita, malamnya hanya ada di bulan suci Ramadan. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian bagaimana cara kita menggapainya? Terus apa kriteria-kriteria supaya kita mendapatkan malam tersebut di bulan suci Ramadan yang konon itu bisa menambah pahala, penyempurnaan dari puasa kita dan lain-lain. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan, kita mengkaji tentang Lailatul Qadar itu. Mungkin Pak Ustadz Lutfi mungkin bisa mengawali dari makna Lailatul Qadar. Jadi ini kan orang bilang katanya malam lebih baik dari malam 1000 bulan. Katanya turunnya ada di malam-malam ganjil begitu di Ramadan. Ini apakah di ganjil ini dari 1 sampai 30? Apakah ada malam-malam tertentu? Kemudian bagaimana kira-kira bahasa sederhana kita, tanda-tanda kalau malam Lailatul Qadar itu ada di diri kita, nyata atau hanya keimanan kita yang bisa merasakan, dan lain-lain. Saya persilakan Ustadz Lutfi untuk elaborasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Cukup menarik kalau kita membahas tentang malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sesuatu itu harus ada puncaknya. Iya. Apapun sesuatu itu mesti ada puncaknya. Ada endingnya. Ada endingnya, ada klimaksnya, ada permulaannya begitu. Sebagaimana manusia ini kan ada Sayyidul Anbiya wa Mursalin. Manusia ini yang termulia adalah Rasulullah. Hari yang termulia adalah Sayyidul Ayyamnya, adalah tuannya hari adalah hari Jumat. Sampai dengan Ramadan juga memiliki simbol-simbol puncak kemuliaannya sebagai tanda bahwa dia terkhusus dan dia termulia.
Salah satu puncak kemuliaan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar sebagai puncak dari seluruh kebaikan yang ada sepanjang bulan suci Ramadan. Apa yang menjadi ciri ini bulan, ini malam adalah malam yang sangat mulia? Banyak sekali. Nabi bersabda, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Kata Nabi, sesungguhnya bulan ini telah hadir untuk kalian. Bulan apa? Bulan Ramadan. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, kata Nabi. Di dalamnya ada lailatun, satu malam, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Nabi sudah mengabari bahwa bulan Ramadan sudah hadir. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau kita hitung ke dalam hari, 83 atau 84 tahun. Man hurimaha, kata baginda Nabi dalam hadisnya lanjutannya, man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Siapa orang yang diharamkan dari Allah terhadap sebuah kebaikan, dalam artian siapa orang yang tidak bisa berbuat baik sepanjang Ramadan, faqad hurimal khaira kullah, maka dia sudah melewatkan seluruh kebaikan. Bisa dibayangin itu. Dalam artian begini, siapa orang yang tidak membaca Al-Quran sepanjang Ramadan, maka di luar Ramadan sulit dia baca Quran. Artinya ada kerugian juga buat ada kerugian manusia ya, orangnya. Siapa orang yang di Ramadan belum mau ke masjid, di luar Ramadan berat ke masjid. Siapa di Ramadan yang belum bisa lembut hatinya, maka di luar Ramadan sulit lembutkan hatinya. Siapa di Ramadan kikir, bakhil, dia akan jauh lebih bakhil di luar Ramadan. Itulah maksud man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Kenapa? Karena big sale Ramadan harus mampu menggerakkan hati kita untuk ngambil big sale itu. Kalau nggak kita ambil juga, maka di luar Ramadan kita nggak akan pernah ngambil apa-apa. Nah, ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah turun yang disebut dengan malam qadar. Apa makna qadar itu maksudnya? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalian tahu nggak gitu? Jadi gini, sesungguhnya telah aku ciptakan Lailatul Qadar. Informasi. Lalu Allah nanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalian tahu nggak Lailatul Qadar? Nah, kata para ulama, lihat tafsir Al-Misbah misal, kata ma adroka menginformasikan bahwa kita nggak tahu apa-apa. Maka Allah mengasih tahu gitu. Kalian tahu nggak malam Qadar? Mau ya Allah, karena kami nggak tahu. Jadi kalau dalam Al-Quran ada redaksi ma adroka, berarti kita sama sekali tidak punya informasi apa-apa tentang Lailatul Qadar kecuali dari Al-Quran dan dari Sunnah. Bocorannya nggak ada. Bocorannya nggak ada. Berarti benar-benar betul-betul tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Maka mendefinisikan Lailatul Qadar jangan pakai ilmu kirologi. Ilmu kira-kira. Iya. Ilmu kira-kira. Kira-kira. Kan ada astronomi, geografi, ini ada ilmu lagi. Orang kirologi. Nah, ini pemirsa dari Ustaz Lutfi ini. Ilmunya ngaco soalnya nih. Namanya ilmu kirologi. Ilmu kirologi itu agak-agaknya begini. Pakai rumus kayaknya. Nah, itu kirologi. Kayaknya. Ah, ini salah udah kalau kayaknya. Perasaan gua mah. Susah kalau perasaan. Kalau lagi enak perasaannya. Kalau lagi enak jadi gitu. Makanya jangan pakai ilmu kirologi untuk masalah Lailatul Qadar. Karena ma'adroka. Karena kita enggak punya pengetahuan apa-apa mengenai ini. Jadi jangan dikira-kira. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baru Allah kasih penjelasan. Malam itu yang cuma ada di Ramadan. Jadi malam Qadar itu tidak ada di bulan-bulan lain. Dia khususiat Ramadan. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan, tapi dia lebih daripada 1000 bulan.
Jadi fix kalau malam Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dia tidak ada di luar Ramadan. Oke. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, sekarang yang menarik tadi, apa tanda-tandanya? Iya. Bagaimanapun sesuatu ada ayatnya, ada tanda-tandanya. Mau turun hujan, tandanya Mendung. mendung. Langit gelap. Kita bisa bilang semalam hujan, kenapa? Basah semua. Basah. Ada tanda sebelum dan ada tanda setelahnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam itu turun malaikat. Coba. Bagaimana kita akal ini memahami malaikat turun? Iya. Sulit, Tat. Makanya ma'adroka. Iya. Ma'adroka. Udah, informasinya begitu, ya kita memahami. Kata para ulama, itu secara harfiah betul-betul turun. Maka yang qadar definisinya 3. Yang pertama, definisi qadar adalah malam penentuan. Malam penentuan. Ya, di situ Allah menentukan banyak hal. Yang kedua, qadar artinya mulia. Di situ malam mulia, kenapa? Malaikat turun. Kata para ulama, secara harfiah memang turun. Kita tidak bisa menangkap secara akal panca indera kita. Kalau malaikat sekian banyak turun, seperti apa kondisi malam itu? Berarti bagian dari itu Jibril juga turun. Di satu riwayat, Jibril itu punya sayap 500 pasang. Sayap. Satu sayapnya itu kalau dibentangkan menutupi ufuk barat sampai ufuk timur. Bisa dibayangkan. Iya. Wallahu alam, kita tidak tahu seperti apa kondisi malam itu. Yang ketiga, qadar artinya sempit. Sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat turun berdesak-desakan di malam itu. Banyak sekali berarti. Banyak sekali luar biasa. Jadi malaikat turun. Pertanyaannya, ngapain malaikat turun? Itu. Itu pertanyaan. Nggak mungkin kita datang ke rumah orang kalau kita nggak ada perlu. Nggak ada perlu. Minimal silaturahim. Iya. Nggak mungkin. Malaikat turun, nggak mungkin kalau nggak ada maksud tujuannya. Kata para ulama menafsiri ayat ini, malaikat turun untuk memberikan kekuatan pada manusia. Agar dia mampu mengarungi kehidupan yang sulit ini. Jadi ada kekuatan yang diberikan dari malaikat kepada manusia agar manusia bisa mengarungi kehidupan ini. Maka orang-orang yang mendapatkan malam qadar adalah orang-orang yang imannya naik. Condongnya kepada kebaikan aja. Contoh, di jalan nemu dompet. Kita buka, banyak juga duitnya. Kalau dorongan malaikat, ini mesti diserahin nih ke pengurus masjid. Nanti mungkin diumumkan. Nah itu. Tapi kalau dorongan setan kan begitu. Lihat kanan, lihat kiri, nggak ada lihat. Ini pasti rezeki nomplok. Kesempatan. Iya, mau lebaran lagi. Allah Maha tahu katanya. Gitu. Iya. Apa sama dia? Nah, itu kan antara dorongan malaikat dengan dorongan setan itu sangat berbeda. Jadi buat apa malaikat turun? Untuk menguatkan iman orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pertama. Yang kedua, salamun hayya hatta matla'il fajar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan merasakan salat, tenang dalam hati. Matla'il fajar, sampai fajar. Kata para ulama, fajar yang dimaksud itu bukan fajar subuh itu, bukan. Karena terlalu pendek dong rasa salamunnya terlalu pendek, cuma 1-2 jam berarti. Iya. Kata para ulama, fajarnya itu fajar nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia nanti akan mendapatkan rasa nyaman, rasa tenang, rasa selamat di dalam dirinya nanti di surganya Allah sepanjang hidup sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salam di situ diartikan damai. Maka ciri orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah damai. Dia sudah damai dengan dirinya dan dia sudah damai dengan orang lain. Bagaimana ciri orang damai dengan dirinya? Nggak pandai mengeluh, jarang mengeluh. Itu tanda dia sudah damai dengan dirinya. Dia ngerti kelebihan dan kekurangan dirinya. Dan dia damai sama orang lain. Dia nggak iri sama orang, dia nggak mengganggu orang. Ini adalah 2 ciri
orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun ada banyak sekali pendapat para ulama, di satu riwayat kalau semalam Lailatul Qadar, maka paginya teduh. Ada yang mengatakan itu. Agak mendung tapi tidak hujan. Ada yang mengatakan begitu. Apakah di malam-malam ganjil? Apakah di 10 hari terakhir? Nah, apakah sepanjang 30 hari? Nah, ini banyak sekali penafsiran para ulama. Tapi ada satu buah hadis dari sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab, mengatakan bahwa Ramadan turun di malam ke-27. Ada lagi riwayat mengatakan Ramadan di 10 hari yang ganjil. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa Ramadan bisa turun dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah, tapi kita jangan menghabiskan energi untuk memperdebatkan kapan malam itu turun. Iya. Karena udah nanti ngegasnya, ngepul ibadahnya di situ. Di situ aja. Karena kenapa? Balik ma'adroka. Iya. Karena kita tidak punya ilmu. Yang ada adalah kita mendengar pendapat para ulama, lalu kita anggap itu sebagai sebuah pendapat. Nah, kita berikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar sebagai puncak kebaikan dari Ramadan. Lalu cara menggapainya, Ustaz? Ya. Bagaimana? Nah, seperti yang kita sudah bahas pada podcast-podcast yang lalu, bahwa mendapatkan Lailatul Qadar bukan berarti ngegas di malam ke-21. Sampai yang ganjil-ganjil itu lah, 1, 2, 3. Kendor. Iya. 2, 3 gas lagi. Jadi kita naik turun. Iya. Dan mirisnya kalau itu dilakukan kencangnya di 10 hari terakhir aja. Iya, jangan ya. Itu dia. Bahkan justru mempersiapkan Ramadan ini dari Rajab, dari Sya'ban, dari awal Ramadan sampai Allah memilih kita untuk engkau dapat bulan suci Ramadan, kau dapat Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya apa yang Allah ingin berikan kepada umatnya Rasulullah ini di malam Qadar, kan umat akhir zaman nih kita ini. Badannya tambah lemah, penyakit tambah banyak, mainan banyak lagi sekarang ini. Umur pendek tuh kan kita dalam tanda kutip, waduh, dibandingkan umat yang lalu ya. Umat yang lalu tuh 100 tahun masih anak-anak. 100 tahun aja. Masih anak-anak. Umurnya 900, 1200, 2000 tahun. Jin paling muda umurnya 1000 tahun. Rata-rata tuh jin umurnya 3000, 4000 tahun, bisa dibayangin. Kalau kita umur pendek, penyakit banyak, mainan banyak, sesuatu yang bisa melalaikan kita banyak, bisa dibayangin. Kalau kita tidak dapat fasilitas akselerasi dari Allah berupa Lailatul Qadar, wah, bisa-bisa umat Rasulullah ini umat yang paling menderita nanti di padang mahsyar ini. Makanya Allah berikan Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis, Nabi kumpul sama para sahabat. Begitu Nabi kumpul, Nabi bilang, dulu, kata Nabi, di zamannya Bani Israel, berarti di zamannya Nabi Musa, Nabi Ayub, zamannya Nabi Isa, ada orang umurnya 80 tahun. Siangnya jihad fisabilillah, berperang, malamnya qiyamul lail. Malamnya qiyamul lail, siangnya jihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata ainin, kata begitu Nabi. Tidak pernah bermaksiat walaupun sekedip mata. Dengar itu sahabat nunduk semua. Ngerasa dirinya kecil. Iya. Umat Rasulullah kan baina sitin wasabin. Antara 60, 70. Lah 55 pensiun aja udah capek badan. Iya. 57, 60, 62, penyakit mulai macam-macam. Penyakit ini kan jadi mengganggu ibadah kita sebenarnya. Penyakit ini. Nah, lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mengejar amal ibadah mereka? Kata begitu Nabi, Allah memberikan kita Lailatul Qadar. Itulah bentuk, bahasa kitanya, program akselerasi yang kalau malam itu kita dapatkan, kita beribadah seperti ibadahnya orang 83 tahun. Jadi kalau kita misal Lailatul Qadar turun
jam 11 malam. Ini mah contoh analogi saja. Iya, iya. Turun di malam ke-27 jam 11 malam. Turun. Dengan segala macam ketakjuban, keistimewaannya. Kita lagi baca Quran. Iya. Pas turun, lalu Allah menentukan bahwa kita dapat Lailatul Qadar. Nah, pahala ganjarannya adalah seolah-olah selama 83 tahun kita nggak berhenti baca Quran. Bisa dibayangkan. Nggak ada orang yang mampu 83 tahun baca Quran, nggak tidur, nggak makan, nggak apa. Jadi sebuah program akselerasi pahala dari Allah agar umatnya Rasulullah ini yang kecil-kecil badannya, yang banyak-banyak segala macam hambatan bisa setara dengan umat-umat lain nanti di padang mahsyar. Oh, luar biasa di padang mahsyar itu. Nabi Musa berdiri belakangnya umatnya. Nabi Isa berdiri belakangnya umatnya. Nabi Ibrahim berdiri belakangnya umatnya. Nanti Rasulullah berdiri belakangnya umat baginda Nabi. Masa Sayyidul Anbiya wal Mursalin tapi umatnya lembek-lembek? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka Allah memberikan kekhususan kepada umatnya Rasulullah. Ini Nabi terbaik, kekasihku, makhluk paling sempurna. Masa umatnya memble? Nggak mungkin. Maka Allah berikan ambil. Ini untuk membuat umat-umatmu, wahai Muhammad, nanti berdiri nggak kalah sama umat-umat yang lain. Nah, kira-kira gitu. Jadi pastinya itu Lailatul Qadar itu kan literasi, literatur, pemahaman, pengetahuan kita selalu mengatakan itu ada di 10 hari terakhir. Katakanlah mayoritas kebanyakan kita memahami begitu. Sebenarnya ada makna atau rahasia tersembunyi yang Allah kasih ke kita. Ditaruhnya itu di ujung-ujung gitu, Lailatul Qadar. Maksud saya memang banyak di Ramadan itu ibadah-ibadah yang melipat gandakan pahala dan lain-lain, dan Lailatul Qadar tuh kenapa tuh adanya di ujung gitu. Begitu. Itulah kira-kira bedanya Zulhijjah sama Ramadan. Kalau Zulhijjah 10 hari pertamanya itu yang dahsyat itu. Zulhijjah itu. Dari tanggal 1 Zulhijjah puasa, tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah, tanggal 10 hari nahar potong kurban. 11, 12, 13 jangan puasa. Tasyrik. Jadi hari nahar, hari tasyrik itu 4 hari dan boleh puasa. Kalau Zulhijjah 10 hari pertama. Kalau Ramadan 10 hari terakhir. Mulai dari 21 sampai 29 atau sampai 30. Itu adalah malam terkhusus sepanjang Ramadan. Memang baginda Nabi di 10 hari terakhir Ramadan, Nabi lebih banyak di masjid daripada di rumah. Yang begitu. Jadi Nabi kalau sudah malam ke-21, istri-istri Nabi ngerti udah. Ya Rasulullah ini cuma akan sebentar di rumah, selebihnya itikaf ke masjid. Sampai tidur di masjid, sampai menghabiskan hampir seluruh waktunya selama 9-10 hari itu di dalam masjid. Ini sebenarnya yang cerita contoh sebenarnya. Kan lain ya sama kita. 10 hari terakhir pindah dari rumah ke terminal. Dari rumah ke mall. Tabungan 11 bulan habis di 10 hari itu. Sebenarnya. Lalu setelah Syawal kita mulai nabung lagi. Buat lebaran tahun akan datang. Jadi sebenarnya tapi ginilah. Hidup tidak selesai di hari lebaran. Hidup tidak selesai di 1 Syawal. Hidup akan terus berjalan seperti biasa, dan Ramadan akan habis, Lebaran akan habis, bermaaf-maafan akan habis, dan hidup akan seperti normal seperti sedia kala. Bagaimana kita menghadapi kehidupan yang berat ini dengan berbagai macam cobaan, banyak penyakit, sekarang lagi pandemi, lalu banyak mainan-mainan yang bisa mengelabui kita. Maka fakultas Ramadan dan di dalamnya ada Lailatul Qadar adalah amunisi untuk kita mengarungi 11 bulan ke depan. Jangan sampai Ramadan jadi rutinitas yang ya gitu. Rutin, bahasa kitanya banyak air mata buaya lah. Berhati-hati juga. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tetap menerima tobat. Ya, walaupun orang mengulangi dosanya, tobat lagi. Jadi jangan pernah menghina orang begini. Lu kemarin
Gue lihat tuh nangis. Sekarang lu ulangi lagi. Nah, jangan tuh ya, jangan. Tapi kalaupun terjadi nggak apa-apa, tobat lagi. Lalu kita di lain hari berikutnya kita ulangi lagi. Kata Allah, tobat lagi. Terus sampai semampu kita, dan Allah akan tetap mengampuni saudara-saudara umatnya. Akan kira gitu. Jadi Lailatul Qadar ini adalah puncak, final, pialanya tuh kira-kira ada. Dan nggak semua orang dapat. Dan kalaupun kita merasa dapat, jangan ngomong-ngomong. Mengumumkan alhamdulillah, kayaknya saya dapat nih tahun ini gitu. Oh jangan, nggak usah. Itu sebuah rahasia kemesraan kita sama Allah. Maka Lailatul Qadar sebenarnya gini, apa hikmah dari, maksud dari ini? Allah ingin kita bermesra-mesraan sama Allah. Para pemirsa, di ujung podcast saya ingin memberikan pesan sedikit bahwa kita ini harus punya amal ibadah khusus yang kita istiqomah melaksanakan itu, walaupun kecil tapi kita istiqomah, yang orang udah tahu. Bahkan anak, istri, suami kita nggak tahu kalau kita ngelakuin amal ibadah itu. Contoh, kita infak tiap hari 10.000 rupiah misalnya. Itu adalah cara kita bermesraan sama Allah. Sampai saking rahasianya, istri, anak nggak tahu. Kalau istri dan anak tahu, udah nggak mesra lagi. Apa sebab? Apakah suami dan istri ketika bermesraan di depan orang apa enggak? Tidak. Nggak mungkin. Suami istri bermesraan tuh di kamar, nggak ada orang. Itu baru bermesraan. Begitu orang lihat, udah nggak mesra lagi. Lagi bermesraan, maaf nih, lagi bermesraan, anak ngetok pintu, selesai urusan. Sama dengan Allah. Kita untuk menjaga keikhlasan ini, kemesraan kita sama Allah ini, jangan ada yang tahu. Kita istiqomah lakukan itu, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun kecil, kita istiqomah. Bukti bahwa kita bermesraan sama Allah dan menjaga keikhlasan. Jangan-jangan dari semua amal ibadah kita dari kecil sampai besar, jangan-jangan yang diterima yang itu. Jangan-jangan yang diterima yang mesra itu, walaupun kecil. Contoh, kita istiqomah, pokoknya tiap Senin sama Kamis saya sedekah. Senin 20.000 rupiah, Kamis 20.000 rupiah, tapi istiqomah selama 30 tahun. Anak nggak tahu, istri nggak tahu, walaupun cuma seminggu 2 kali. Tapi kita niatin, ya Allah, aku jaga rahasia ibadah ini walaupun kecil, tapi aku istiqomah, orang nggak ada yang tahu. Agar aku bisa bermesraan denganmu, gitu kira-kira. Gitu. Maka bentuk bermesraan ini hanya kita sama Allah. Ada orang bisa tahajud tiap malam, walaupun cuma, ya Allah, 15 menit sebelum subuh, walaupun cuma 2 rakaat 1 witir. Tapi dia nggak pernah lepas sebagai tanda bukti dia mesra sama Allah. Nah, Ramadan ini sebenarnya melatih kita untuk bermesraan sama Allah. Apa saja amal ibadah yang kayaknya saya mampu lakukan secara istiqomah, dan kita bisa rahasiakan dari orang-orang sekeliling kita. Itu sebenarnya, dan puncak kemesraan hamba dengan Allah adalah ketika malam Qadar itu. Lailatul Qadar. Khawatir jangan-jangan amal ibadah yang kecil ini yang nanti akan menyelamatkan kita saat hari-hari yang dahsyat itu. Khawatir begitu. Ini penting sekali untuk kita memahami agar kita jangan sampai kehilangan ruh dari Ramadan, kehilangan ruh dari Lailatul Qadar itu sendiri. Gitu. Baik, Ustadz Lutfi, waktu jualan ya yang harus dipungkasi, harus diakhiri soal diskusi kita tentang malam Lailatul Qadar. Terima kasih sekali lagi Ustadz Lutfi atas kehadirannya di podcast Ngaco Ngabuburit ala Indoposko yang merupakan bagian dari channel Indoposko.
Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahim dan berdiskusi lagi pada hari-hari yang mendatang. Pemirsa Indopos Channel, podcast Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, tadi sudah diterangkan oleh Ustadz Lutfi Nugraha soal malam Lailatul Qadar. Pada intinya, kita harus meyakini bahwa malam tersebut ada. Namun kerahasiaan yang Allah kasih kepada kita itu yang harus terus kita tekuni, yang harus terus kita jalani. Kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankannya, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan puasa hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan lahir dan batin senantiasa menghampiri untuk bisa melaksanakan puasa-puasa pada hari yang mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.